Film ini berawal dari seorang putri raja yang sedang menyaksikan suatu pertunjukan. Kemudian dia diganggu oleh beberapa orang preman pasar. Lalu datanglah seorang pemuda yang membelanya, dan pemuda tersebut bernama Jack. Kemudian datanglah beberapa orang rombongan dari kerajaan yang langsung menjemput sang putri. Kemudian si Jack disuruh pamannya untuk menjualkan seekor kuda di suatu pasar kerajaan. Kemudian dia bertemu dengan seorang biarawan yang berniat membeli kudanya. Tapi sayangnya biarawan tersebut tidak membawa uang, dan dia hanya diberikan jaminan beberapa butir kacang yang katanya suatu kacang ajaib. Si Jack pun melepas kudanya dan biarawan itu pun segera pergi meninggalkannya. Selang beberapa lama kemudian, biarawan itu pun tertangkap oleh pasukan kerajaan karena dia telah mengambil kacang-kacang itu dari tempat penyimpanannya. Sesampainya di rumah, si Jack dimarahi oleh sang paman karena telah gagal menjual kudanya dan hanya diberikan jaminan beberapa butir kacang ajaib. Sang paman murka dan dia melempar kacang-kacang tersebut hingga membuat satu butir kacang itu pun terjatuh ke tanah. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sosok sang raja yang sedang mengobrol dengan putrinya. Sang raja meminta kepada putrinya kalau dia harus menikah dengan sang penasehat kerajaan yang bernama Roderick. Tetapi sang putri menolaknya karena dia tidak mencintai Roderick, seorang pria yang sudah bangkotan. Karena sang raja tetap bersikeras, akhirnya sang putri pun pergi meninggalkannya dan dia kembali berkelana. Di tengah-tengah perjalanan, ketika dia sedang berkuda, tiba-tiba saja kudanya berhenti. Kemudian dia menuju ke sebuah gubuk yang dimana gubuk tersebut adalah tempat tinggal Jack. Setelah dipersilahkan masuk, lalu mereka berdua pun berbincang-bincang. Pada saat itu pula sang putri atau Isabel melihat ada sebuah buku yang dimana buku tersebut adalah buku dongeng yang dia sukai. Si Jack yang orangnya baik hati itu pun segera memberikan buku itu kepadanya. Tak berselang lama kemudian, kacang yang sudah berada di tanah itu pun terkena air hujan dan basah, lalu berubah menjadi pohon kacang yang sangat besar dan mengangkat rumah tersebut. Isabel pun terjebak di dalam rumah itu dan ikut terbawa juga ke atas. Kemudian si Jack berusaha menyelamatkannya, tetapi sayangnya dia terpeleset hingga membuatnya terjatuh. Di pagi harinya, rombongan sang raja pun menuju ke TKP. Dia melihat gelang dari Isabel bersama si Jack, dan Jack pun berkata kalau dia tidak mencurinya, melainkan hanya mau membantunya ketika sang putri kehujanan. Ketika sang raja menanyakan rumah si Jack, dia pun langsung menunjuk ke arah atas pohon tersebut, yang dimana rumahnya pun sudah terangkat ke atas bersama pohon itu. Lalu sang raja mempersiapkan orang-orang terbaiknya untuk segera memanjat pohon tersebut untuk mencari Isabel. Tidak lupa juga Jack pun ikut menjadi sukarelawan pada misi tersebut. Mereka semua pun langsung tancap gas untuk memanjat pohon kacang itu. Dan mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu dipimpin oleh Elmond yang merupakan kapten kerajaan. Dan satunya lagi dipimpin oleh Roderick, yang dimana Roderick adalah penasehat kerajaan. Setelah sampai di atas, mereka semua pun menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh sang putri. Tidak lupa juga si Jack menemukan buku yang dia berikan saat Isabel berada di rumahnya. Kemudian tanpa basa-basi, Roderick dan Wick-Wick menghampiri Jack, karena mereka tahu kalau Jack lah yang memiliki biji kacang ajaib. Mereka pun langsung memintanya, tapi si Jack menyisakan satu butir kacang tersebut, dan dia pun menyimpannya di dalam liontin miliknya. Di suatu tempat, rombongan Elmond pun akhirnya berjumpa dengan makhluk yang tinggi besar atau sebut saja raksasa, yang sering diceritakan di dalam dongeng, kalau ada raksasa dari Gantua.
kemudian menangkap Crow. Lalu Elmon berusaha menyelamatkannya, tetapi sayangnya usahanya pun sia-sia. Dia juga ikut ditangkap oleh raksasa tersebut, lalu dibawanya. Jack yang bersembunyi di dalam air pun selamat, kemudian dia mengikuti perginya raksasa itu. Di sisi lain, rombongan Roderick pun bertemu dengan sang raksasa, yang kemudian raksasa itu mengambil dan memakan Wig-Wig. Roderick pun tidak lepas dari ancaman sang raksasa, tetapi beruntungnya dia telah membawa mahkota penakluk raksasa yang dia curi dari kerajaan Cloister. Di tempat penyanderaan, Elmon pun akhirnya berjumpa dengan Isabel, yang di situ raksasa pun akhirnya membunuh Crow karena tidak mau menunjukkan jalan turun dari tempat itu. Roderick pun datang dengan gagahnya karena sudah memakai mahkota penakluk raksasa. Lalu dia berjalan menuju ke tempat pidatonya. Dia sudah tidak menghiraukan perkataan sang putri lagi. Dia menyeru kepada sang raksasa untuk mempersiapkan perlengkapan perangnya dan bersiap turun ke bumi untuk membinasakan kerajaan-kerajaan di bumi. Jack menemukan tempat di mana Elmon dan sang putri akan dijadikan masakan untuk disantap raksasa. Kemudian dia berhasil membunuh sang raksasa itu dengan menggunakan sebelah pisau milik sang raksasa tersebut. Lalu raksasa itu pun tewas di tempat. Kemudian mereka bertiga pun segera keluar dari tempat tersebut. Ketika mereka bertiga hendak keluar dari tempat itu, ternyata jalan yang menuju pohon kacang itu sudah dijaga oleh raksasa yang kebetulan sedang tertidur. Kemudian Jack mengambil sarang lebah lalu memasukkannya ke dalam mulut sang raksasa, hingga membuat raksasa itu terbangun dan akhirnya terjatuh ke bumi. Sang raja yang melihat kengerian itu pun akhirnya berdiskusi dengan sang penasehat kerajaan. Kemudian dia memutuskan untuk segera menebang pohon tersebut demi menyelamatkan kerajaan dan seluruh masyarakat di bumi. Meskipun Isabel belum kunjung turun. Kemudian di saat Jack dan Isabel bergegas turun, Elmon tidak mau ikut bersama karena mahkota itu masih bersama Roderick dan dia akan mengambilnya dari Roderick. Elmon kemudian memberikan sebuah lencana kepada Jack sebagai tanda terima kasihnya karena Jack telah menyelamatkan nyawanya. Jack dan Isabel lah yang akhirnya segera turun. Tetapi karena pohon itu sedang ditebang, Jack dan Isabel pun terombang-ambing di atas pohon itu. Tetapi mereka berdua akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di sebuah ladang pertanian. Elmon yang berusaha mengambil mahkota dari Roderick akhirnya berhasil membunuhnya, sehingga Roderick pun tewas. Tetapi sayangnya dia gagal merebut mahkotanya. Raksasalah yang berhasil mengambilnya. Lalu Elmon pun bergegas turun dengan melompat ke pohon kacang yang akan segera roboh. Di sisi lain, sang raja pun kegirangan karena Isabel berhasil selamat. Di saat itu pula, karena mungkin Jack merasa minder, dia lalu berniat pergi. Tapi Isabel menanyakannya, yang kemudian sang raja pun memanggilnya dan Jack diberikan suatu hadiah olehnya. Sang raksasa pun kecewa karena tidak bisa turun melalui pohon itu. Tapi beruntungnya, Jenderal Velon menemukan biji kacang yang telah dijatuhkan oleh Roderick ketika dia gelut sama Elmon. Jenderal lalu mengambilnya dan dia segera menaburkan biji tersebut. Kemudian berubah menjadi pohon kacang besar yang menjulur ke bumi.
Kemudian setelah sampai di bumi, mereka lalu mengejar rombongan kerajaan yang dimana mereka akan menuju ke istana kerajaan. Elmon pun selamat dan dia sudah sampai di kerajaan. Dia mengetahui kalau kerajaan akan diserang oleh para raksasa. Dia pun mempersiapkan senjata dan seluruh pasukannya untuk menghadang atau melawan para raksasa. Dan disinilah perang antara kelompok manusia dan para raksasa dimulai. Sang raja kemudian menyuruh Isabel dan Jack untuk pergi ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut adalah suatu ruangan yang biasa dijadikan pemberitahuan atau woro-woro kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Jenderal Velon terkena beberapa anak panah lalu dia menceburkan dirinya ke dalam lautan api. Tetapi dia berhasil merenangi lautan tersebut. Tiba-tiba saja dia muncul dari sebuah lantai di kerajaan itu. Dan dia menemukan Jack dan Isabel yang sedang bersembunyi. Lalu dia menangkap Isabel yang sedang berlari. Tidak lupa juga ketika Jack berusaha menolongnya, dia pun akhirnya ikut tertangkap juga. Beruntungnya dia menyisakan satu butir kacang ajaibnya yang kemudian dia membukanya lalu memasukkan ke dalam mulut Jenderal Velon. Kacang itu pun tumbuh dalam perut sang jenderal hingga membuat raksasa itu pun hancur berserakan. Kemudian si Jack menemukan mahkota yang berada di jari raksasa tersebut. Di tengah-tengah perang yang sedang memanas-manasnya, dia pun muncul secara tiba-tiba dengan memakai sebuah mahkota penakluk raksasa tersebut. Sehingga para raksasa pun terpana dan mereka lalu berhenti menyerang kerajaan. Para raksasa segera membukukan badannya di depan si Jack. Sang raja yang melihat langsung kejadian itu pun merasa bangga, kemudian dia merestui atau mengizinkan hubungan Isabel dengannya. Dan dia jugalah yang mengubah aturan di mana sang putri atau keturunan bangsawan tidak harus menikah dengan sesama bangsawan.